Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas image enhancement ya. Jadi sesuai sama materi kita di sini, image model kan kita udah ya modelin image pakai VB, manipulasi RGB kan udah, yang di UTS itu grayscale juga udah. Kemudian image static itu nanti kita masukkan ke histogram ya. Jadi nanti ini jadikan satu image static sama image enhancement. Nah, enhancement sendiri itu apa sih ya? Ya, kasih enhancement berarti peningkatan perbaikan. Ya, kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, ya jadi ini citra asal, ini image enhancementnya. Masih ngerekam, oke. Image enhancementnya ini luarannya, outputnya. Di image enhancement itu bisa dari perbaikan. Perbaikan citra, entah itu direduksi, jadi diperbaiki citranya itu ya, entah itu brightness, kontras, grayscale, citra berwarna, reduksi noise, filter, ataupun deteksi tepi. Itu merupakan semuanya adalah image enhancement. Seperti yang ini ya, kita pernah thresholding pun juga termasuk image enhancement. Dan kemarin sudah saya kasih yang kalian jadikan bahan untuk UTS. Jadi grayscale, ingat ya, grayscale transformation dia ada 3, ada logarithmic, kemudian power law, ada power law, kemudian ada citra negatif ya, teknik untuk grayscale transformation. Nah ini ya, secara sepintas seperti yang ditanyakan sama salah satu teman kalian, apa bedanya kan. Jadi memang kalau mata telanjang gini nggak terlalu signifikan, tapi yang jelas ada nilai dari intensitasnya itu yang berbeda. Jadi tergantung nanti ya, pengubahan L yang DVB ini tadi kan tergantung kebutuhannya yang kalian inginkan itu seperti apa. Jadi kemudian proses thresholding merupakan image enhancement juga untuk mengatur jumlah derajat keabuan. Jadi ini termasuk dalam di derajat keabuan ya, dimana visualnya itu 256 atau 2/8 yang menggunakan derajat keabuan 16. Jadi maka tinggal membagi nilai derajat keabuannya dengan 16. Nah, pakai rumus ini kita perbesar. X nya itu nilai derajat keabuannya integer 256 per A. M nya itu sebelum di threshold, X nya yang sudah ter-threshold. Jadi ini nanti bisa kita masukkan seperti kita masukkan nilai L ataupun alpha. Kalau di derajat keabuan ya alpha, ataupun C kalau di bawah logarithmic. Ini dimasukkan ya thresholdnya tadi kan dibagi 16. Ini tadi propertinya, ini ya propertinya ininya. Jadi ada form, ada picture-nya, kemudian label, and then text gitu. Saya rasa ini lebih mudah ya ketimbang kita pakai MATLAB. Dengan teknik rata-rata sama kayak grayscale, RGB plus R plus G plus B dibagi 3, baru nanti di threshold. Nah, karena hampir tidak tampak ya itu tadi ya, tapi kan ada intensitasnya karena thresholdnya itu nilainya 2, 4, 8 sama 16.
untuk nilai 2 nih, sama artinya dengan mengubah citra menjadi ke citra biner. Lah ini citra biner, derajat keabuannya 256, maka nilai tengahnya itu ada 128 kan, 0 sampai 255. Nah, tengah-tengahnya 128. Nah, citra biner itu kurang dari 128. Jadi dia hampir sama kayak citra negatif ya, citra biner ini. Karena memang citra biner ini masuk di grayscale transformation. Oke. Nah, sekarang image static. Ya, gimana kita tahu statistik sebuah gambar, yaitu dengan kita lihat histogramnya. Jadi banyak sekali proses pengolahan citra, jadi melibatkan distribusi data. Jadi kan ada kayak tadi citra negatif atau citra biner, dia kan ada nilai mediannya, yaitu median dari citra warna. Gimana citra warna itu kan 255, 256, tengah-tengahnya 128. Berarti kan ada distribusi nilai ya. Ini misalnya diketahui data X sebuah citra itu, ini datanya, maka nanti kan ada histogram yang muncul setiap nilai, yaitu 0 itu muncul berapa kali, 1 ini berapa kali gitu. Jadi dibuat grafiknya, kayak grafiknya ya. Kemudian 3-nya berapa kali, 5 berapa kali, 4 berapa kali, kayak gitu. Itu fungsinya histogram, untuk kita biar tahu intensitas warna, intensitas 4 warna dengan nilai intensitas 4 itu berapa banyak, kayak gitu histogram fungsinya. Ini programnya disimpan di form. Nah, kita bisa lihat ya histogramnya gitu. Sama dengan akhirnya kita ini kan semacam sinyalnya gitu, grafiknya atau sinyalnya dari sebuah citra ini gitu. Nah, ini fungsinya adalah nanti ketika kita mau kirim, mau transmisi, dan ditransmisikan itu ya ini tadi nilai histogramnya ini tadi ditransmisikan, dikirim, kayak gitu. Fungsinya kenapa sih kita buat histogram untuk sebuah citra kayak gitu. Ini citra inverse ya, atau negatif, yang dimana itu juga termasuk dari grayscale transformation yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, ini brightness termasuk juga dalam image enhancement, di mana ada proses penambahan kecerahan dan nilai derajat keabuan, di mana ada nilai derajat keabuannya berapa dan ditambahkan, jadi dia dibikin makin terang gitu ya. Kita lihat, nah brightness makin terang. Jadi brightness, kontras. Jadi kontras ini proses pengaturan nilai range interval pada setiap nilai derajat keabuan. Nah, kalau kontras ini lebih kepada nilai latarnya ya. Kita bisa lihat ya di sini ya. Kalau tadi kan pakai nilai lah, ini kita menggeser scroll ya. Itu akan mengurangi nilai kontras ketika kita geser ke kiri sini. Dan itu membuat menyempitkan nilai range histogram. Nah, tadi histogram, sekarang ini ada histogram equalization, proses perataan histogram. Jadi histogramnya kita buat rata gitu. Jadi ada proses perhitungan distribusi kumulatifnya, sehingga kita susun. Jadi masih dilakukan susun sehingga membentuk sebuah grafik atau histogram equalization, yaitu perataan histogram yang memiliki fungsi yang linear, garis lurus.